video kali ini kami ingin membawakan topik yang sering muncul di kehidupan banyak orang, tapi kadang masih bikin bingung, yaitu remarriage dan step family. Apa sih itu? Kita mulai dari yang pertama, yaitu remarriage. Remarriage itu adalah ketika seseorang menikah lagi setelah hubungan pernikahan sebelumnya berakhir. Bisa karena berbagai alasan. Nah, remarriage ini bukan sekedar ulang dari awal, tetapi lebih membuka bab baru dalam hidup seseorang. Nah, remarriage ini sering bikin muncul bentuk keluarga baru yang disebut step family. Step family sendiri itu adalah keluarga yang terbentuk ketika dua orang menikah dan salah satu atau keduanya punya anak dari hubungan sebelumnya. Jadi anggotanya nyampur dari kedua kehidupan yang berbeda lalu digabung dalam satu rumah yang baru. Apakah kamu tahu, membangun keharmonisan dalam keluarga tiri itu bukan merupakan proses yang instan. Biasanya, anak-anak membutuhkan 2-5 tahun untuk beradaptasi dengan keluarga barunya. Nah, hal ini diwajarkan karena mereka ini perlu menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam dirinya. Nah, menariknya nih, anak-anak mudah menjadi dekat dengan orang tuanya bukan dari momen-momen besar, justru melalui rutinitas kecil sehari-hari seperti berangkat sekolah bareng, memasak bareng, atau sekedar menonton televisi di ruang keluarga bersama-sama. Nah, kebersamaan sederhana inilah yang perlahan membangun rasa nyaman. Lalu selain itu, keluarga tiri yang punya aturan rumah tangga disusun bersama-sama biasanya punya tingkat konflik yang lebih rendah. Ketika semua anggota merasa dilibatkan, mereka jadi lebih mudah untuk saling memahami. Dan yang lebih penting nih, kedekatan tidak muncul dalam sehari. Konsistensi, perhatian, dan interaksi sehari-hari jauh lebih efektif dibandingkan momen spesial yang hanya sesekali. Jadi, proses membangun hubungan dalam keluarga tiri adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, komunikasi, dan banyak momen-momen kecil bersama. Nah, kasus ini biasanya itu karena keterlambatan antara orang tua tiri dengan anak tiri membangun hubungan, sehingga munculnya kecanggungan komunikasi antara anak tiri dan orang tua tiri, dan kehadiran peran orang tua kandung itu sangat dominan sehingga tidak memberi ruang untuk orang tua tiri. Dan hal ini juga dipicu dengan stigma-stigma sosial dan terhadap keluarga tiri, sehingga tidak adanya keterlibatan atau hubungan emosional anak tiri dan orang tua tiri. Nah, dari konten yang telah disebutkan tadi, ada beberapa cara nih untuk menghadapinya. Yang pertama, komunikasi terbuka, misalnya saling jujur, menyampaikan harapan dan mencegah salah paham. Yang kedua, melibatkan anak dalam adaptasi, mengajak anak memahami situasi baru dan menyusun aturan keluarga bersama. Yang ketiga, adaptasi psikologis dan sosial, mengelola emosi, menghadapi stigma dan menyelesaikan diri dengan budaya keluarga baru. Yang keempat, memperkuat konsep diri, melakukan refleksi diri dan membangun harapan realistis dengan hubungan yang sehat. Yang kelima, manajemen konflik, menggunakan empati, asertivitas, dan kompromi dalam menyelesaikan perbedaan. Nah, yang keenam itu dukungan sosial, menjalin hubungan baik dengan keluarga besar pasangan untuk memperkuat harmoni. Yang ketujuh, harapan realistis, menetapkan tujuan rumah tangga yang stabil, harmonis, dan selaras dengan nilai keluarga. Pernikahan ulang atau membentuk keluarga tiri yang memiliki dinamika lebih kompleks dibandingkan keluarga inti, terutama dalam mengadaptasi anak, komunikasi, emosional, dan stigma sosial, dan pengembangan kepercayaan diri. Keberhasilan keluarga tiri sangat tergantung pada kualitas